underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Temukan di channel YouTube Om Bob Indonesia. Om Bob, belakangan ini masalah pinjol di mana bunga pinjamannya sangat tinggi, itu ada kemungkinan persekongkolan sesama pemilik perusahaan fintech. Nah, bagaimana Om Bob menggarisbawahi masalah ini? Seperti yang kita ketahui, memang kan ini pinjaman online ya, pinjol itu pinjaman online itu yang ada di Indonesia sekarang ini kan luar biasa banyak lah ya. Ya. Jadi yang perlu kita pikirkan adalah mengapa orang mau meminjam uang dari pinjol tersebut ya. Nomor satu, bahwa proses untuk memberi pinjaman dari pinjol itu adalah sangat mudah dan sederhana dan cepat. Ya, kita cukup masuk di aplikasinya terus mengatakan saya mau pinjam, langsung tidak sampai 2 menit dia akan memberi tanggapan. Ya. Oke, syaratnya fotokopi atau selfie dengan KTP-mu, terus you mau pinjam berapa. Itu saja. Nah, kalau sudah tercapai kesepakatan, langsung juga saat itu nggak pakai lama, 5 menit tuh uang udah masuk di rekening you. Kan cepat sekali ini. Ya. Nah, pertanyaannya sekarang yang menjadi masalah yang dipermasalahkan oleh pemerintah ini adalah mengapa kok rata-rata perusahaan fintech yang memberi pinjaman lewat online tadi itu kenapa bunganya gede? Ya. Lah, kita perlu melihat kejadian pada tahun kurang lebih tahun 17 atau 18 ya. Bahwa saat itu kalau nggak salah OJK pernah memberikan statement bahwa silahkan pemilik fintech untuk memberi pinjaman online itu menentukan sendiri bunganya. Ya, jadi pada saat itu dibuka, itu ternyata pinjaman-pinjaman itu banyak variasinya. Yeah. Ada yang 1% sebulan, ada yang 3% sebulan, bahkan yang terakhir kali itu ada yang 20% per bulan. Ya, artinya kalau kita meminjamkan dengan bunga 20% per bulan, 5 bulan, ya uang kita sudah kembali. Ya, memang ini dinilai kan sangat tinggi sekali. Maka pemerintah mempunyai semacam praduga bahwa kemungkinan besar tingkat bunga yang sekarang rata-rata sedemikian gedenya itu hampir semua fintech itu bunganya gede. Itu jangan-jangan ini melakukan konspirasi ya. Mereka berunding, ayo kita sekarang ramai-ramai tentukan bunga yang tinggi ya supaya mencegah persaingan. Ya, jadi pemerintah menganggap bahwa ini kemungkinan seperti itu. Jadi nanti mau diusut apakah memang terjadi persekongkolan dari fintech itu untuk menentukan bunga. Tapi apakah persekongkolan itu memang ada di industri yang lain, Om Bob? Sepertinya kemarin pemerintah juga mempunyai curiga bahwa perusahaan-perusahaan sepeda motor di Indonesia yang mereknya sekarang tinggal Honda sama Yamaha, Suzuki tinggal kecil sekali, ini juga diduga mereka melakukan konspirasi untuk menentukan harga jualnya. Ya, karena dua barang ini kok harganya nggak selisih banyak. Ya. Jadi ada kemungkinan mereka bersekongkol, ayo harganya jangan diturunkan. Karena terbukti kita bahwa mereka dengan adanya harga yang hampir sama tadi itu, rupa-rupanya mereka sepakat. Oke, kalau gitu nggak usah buang duit untuk beriklan. Ya, jadi biarkan pasar berkembang sendiri. Yang penting kan kedua perusahaan tadi itu dapat cuan banyak kan, nggak perlu banyak uang untuk iklan. Nah, ini kemungkinan juga di dalam fintech tadi itu mereka bersekongkol. Nah, tapi sekarang perlu dipikirkan lebih mendalam ya. Mengapa kok fintech ini bunganya bisa sedemikian tingginya? Nah, ini yang perlu kita pikir. Satu, bahwa orang kalau pinjam fintech ini tidak ada jaminan barang yang harus diberikan kepada perusahaan fintech. Ya, karena cukup KTP sama foto selfie. Ya, sekarang kalau tidak bayar apa yang terjadi? Yang nagih kan susah. Ya, di WA-nya sudah diblok, misalnya seperti itu. Jadi udah ditutup komunikasinya.
Nah, ini termasuk bisnis yang menurut kaidah-kaidahnya itu high risk harus high return. Ya. Kalau low risk adalah low return. Nah, sekarang fintech bunganya demikian gila. Tapi kalau bank atau ya bank pemerintah atau bank swasta itu kenapa bunganya setahun cuma 15%? Lah, karena kalau kita pinjam duit di bank itu diperlukan jaminan. Ya, jadi mereka aman. Kalau ada jaminan, you nggak bayar, jaminannya dijual. Kan seperti itu. Ya. Lah, maka ini adalah high risk, high return. Karena you harus bisnis mempunyai risiko yang gede, maka untungnya harus gede. Jadi kalau misalnya yang pinjam ada 100, 50 tuh bayarnya dengan baik, yang 50 itu nggak karuan, ya udah mungkin sudah untung gitu kan. Jadi ini ada perhitungan faktor kerugian. Sebetulnya supaya utang piutang ini sehat, harusnya pemerintah ngaturnya gimana, Om Bob? Paling baik sebetulnya undang-undang Glycerik, yaitu penyandaraan terhadap orang yang punya utang tidak bayar itu diberlakukan lagi seperti zaman tahun 60-an. Ya, dengan adanya itu maka tidak ada lagi kaitannya kalau ada debt collector yang nagih dianggap melanggar HAM. Ya toh? Terus maka debt collector sekarang dikasih aturan kalau nagih tidak boleh pakai bicara keras. Ya, kalau nagih tidak boleh lebih dari jam 7 malam. Misalnya seperti itu ya. Nah, ini kan jadi repot. Pemerintah dalam hal ini tidak bisa menyelesaikan masalah dengan hanya mengeluarkan larangan-larangan seperti itu. Jadi, seandainya undang-undang penyanderaan itu dilakukan, seperti sekarang sudah terjadi kan. Menteri Keuangan nagih itu yang kena utang-utang dulu yang BLBI itu, kalau nggak bayar kan sekarang direkturnya yang bertanggung jawab akan ditangkap untuk dimasukkan penjara. Sampai dilunasi baru dikeluarkan. Nah, kenapa ini tidak dilakukan juga untuk urusan-urusan swasta? Ya, jadi orang yang pinjol, misalnya pinjam 10 juta, dia nggak bisa bayar, tidak sesuai dengan janjinya, maka yang pinjam tadi itu harus masuk penjara. Masuk penjara, sebelum dia bayar, maka dia tidak boleh keluar. Kalau ini terjadi, maka bisnis pinjol ini menjadi low risk, karena pasti dibayar. Otomatis loh, bunganya pasti turun lah. Nggak usah ditentukan sama pemerintah, pasti turun. Ya, semua udah ngerti. Dan pemerintah sebetulnya juga tidak dirugikan. Undang-undang tersebut adalah mengatur bagi siapa yang melaporkan orang untuk masuk di dalam penjara karena tidak bayar utang, maka yang lapor tadi itu yang mengeluarkan uang makan untuk pesakitan yang masuk di dalam penjara itu. Nah, ini kan sebetulnya pemerintah nggak rugi, tetapi ini membawa efek besar kalau hubungan utang piutang, bisnis utang piutang ini menjadi lancar dan semua orang happy. Nggak cuma dalam pinjam meminjam pinjol, tetapi juga dalam hubungan utang piutang dagang. Dengan lancarnya utang piutang macam-macam ini, maka tidak diperlukan debt collector. Tapi sudah lancar semua. Kalau semua utang itu jadi utang lancar, terus terang loh ya, pasti bisnis itu jalannya lebih baik. Jadi sudah saatnya undang-undang Glycerik ini harus cepat-cepat diberlakukan kembali. Oh, jadi begitu ya Om Bob. Jelas deh sekarang. Terima kasih Om Bob untuk waktunya. Sampai ketemu lagi di waktu yang akan datang. Saran dan masukan WhatsApp ke 0878 5590 7788. Underline. Omong dikit tapi nyelekit. Bersama Om Bob. Jika Anda suka dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, dan komen.